Kalau mau membuat konten, bagaimana caranya supaya orang mau membeli? Maka harus melakukan pendekatan. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas tentang hard selling dan soft selling. Apa sih itu? Terus bisa diterapkan di mana aja ya untuk hard selling dan soft selling. Oke teman-teman, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, kita simak yang maulat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Wah, hari ini pakai topi ya? Ya, itu artinya rambutnya nggak pakai minyak rambut. Oh, Kecuali gitu ya? saya di endorse ya. Di endorse dengan minyak rambut. Dengan gitu minyak ya. rambut. Oke. Coach, kali ini kita mau bahas tentang hard selling dan soft selling nih Coach. Terus nanti kira-kira tuh bisa diterapkan di industri mana aja? Ini menarik nih. Jadi saya dengar istilah soft selling, hard selling itu sebenarnya bisa dikatakan mungkin 10 atau 15 tahun belakangan ini. Jadi waktu dulu awal-awal tuh nggak ada istilah, menurut saya ya, tidak ada istilah hard dan soft tuh nggak ada. Adanya jualan, selling aja. Ada hardware, software gitu Hardware, ya? software ada. Nah jadi kalau mama ini nyatanya jualan aja, udah nggak usah banyak mikir aja jualan. Sampai suatu ketika saya pernah ngajar di salah satu bank swasta, dia bilang, saya tidak mau pelatihan para salesnya bank atau account officernya bank itu tidak boleh hard selling, tapi harus soft selling. Nah, saya baru dengar kan ada istilah hard selling, soft selling gitu kan. Saya tanya maksudnya gimana. Ternyata istilahnya hard selling itu jualannya to the point langsung. Kalau soft selling jualannya dia tidak langsung ngotot supaya langsung beli. Nah gitu ya, jadi konsepnya dulu. Oh, saya pikir gitu. Jadi kalau soft selling adalah kayak ngobrol-ngobrol, kayak temenan, kemudian ujung-ujungnya jualan. Jadi kalau soft selling itu banyak banget dipakai oleh teman-teman yang di multi level dan asuransi idealnya. Nah, soft selling juga sangat bagus untuk orang-orang yang di bank yang khususnya ngadepin orang-orang VIP. Orang VIP kan nggak suka langsung ditawarin dagangan gitu kan, nggak suka. Iya. Nah itu dulu jadi konsep soft selling dan hard selling. Nah dalam perkembangannya kalau hard selling langsung nawarin. Nah jadi kalau saya pecah menjadi dua bagian ini ke modern ternyata menjadi berbeda lagi Bu Ana nih. Ini keren banget nih jadi gini. Soft selling sama hard selling. Kalau hard selling itu intinya pada dasarnya adalah jualan langsung to the point. Orang suruh dipaksa untuk membeli. Tanda kutip, dipaksa ya, atau dibujuk untuk membeli, tanda kutip. Yang artinya adalah hard selling itu hanya dipakai untuk ketika kepada customer yang sudah kenal. Yang sudah kenal sama kita. Jadi nggak pakai basa-basi, Pak, Bu, kami punya kebetulan nih kalau misalnya jual makanan, kami punya makanannya ini, itu berarti langsung hard selling aja. Oh, berarti kayak gini ya, Coach. Saya punya temen nih, dia jual makanan gitu ya. Dia nggak main langsung ini lagi, dia langsung, gue mau bikin makanan ini nih besok, Lu mau nggak nggak? pesen nggak? Ya itu maksudnya itu udah hard selling tuh, langsung to the point. Iya. Nah begitu juga orang yang ikut pelatihan kita, kalau sudah kenal, nggak perlu soft selling, paling dia cuma perlu langsung hard selling aja. Nah hard sellingnya tapi bukan maksa ya, tapi artinya sesuai dengan kebutuhan mereka. Balik lagi konteksnya itu dulu. Yang kedua kalau soft selling pengertiannya kalau dulu di dunia korporasi udah kenal tapi dengan pendekatan soft selling ternyata tidak begitu di zaman sekarang. Soft selling biasanya dipakai khususnya untuk para orang-orang yang masuk di media sosial. Nah khususnya soft selling ini kategorinya beda ya. Soft selling dipakai untuk orang-orang yang tidak kenal kita Bu Ana. Yang tidak kenal, belum kenal. Karena kalau di hard selling kan ilfil tuh. Iya. Ya nggak? Kalau Bu Ana, orang nggak ada yang kenal Bu Ana, langsung nawarin. Bu Ana, saya mau bikin masakan ini, lu mau nggak? Kan kita enak ya, ilfil ya. Lu siapa? Nawarin gua, gitu ya. Tapi kalau soft selling, enggak. Nah, soft selling khususnya kepada orang-orang yang masih baru dan belum kenal kita. Nah, kita masuk lagi nih Bu ya, langsung. Jadi ternyata ada konsep yang namanya istilahnya disebut content writing.
bukan copywriting, tapi content writing. Nah, jadi content writing artinya bagaimana memanfaatkan media sosial untuk kita jualan dengan cara pakai metode soft selling. Nah, ini seru banget nih, keren banget gitu. Jadi kalau mau membuat konten, bagaimana caranya supaya orang mau membeli, maka harus melakukan pendekatan dengan tulisan yang mengandung kaidah, tetap ujung-ujungnya adalah memakai ada unsur yang namanya 4 emosi dasar manusia. Apa itu ya, Coach? Nah, ini seru nih. Emosi dasar manusia yang pertama adalah fear atau scarcity. Yang artinya fear adalah menciptakan ketakutan, menciptakan kalau lo nggak beli, lo nggak kebagian. Tapi bukan teror kan ya, Coach? Bukan. Ini saya ambil contoh ya. Dan scarcity, saya ambil contoh. Xiaomi baru saja meluncing satu produk baru, namanya Mi Pad 5. Atau Xiaomi Pad 5 lah ya. Nah, produk tersebut dijual dengan harga 4.999. Ini kesannya gue endorse ya, padahal nggak di endorse apapun. Siapa tahu ya kita bisa dapat satu-satu. Nah, 4.999. Yang menariknya kenapa saya bilang ini menarik, Bu? Pertama, memorinya 6 dan RAM-nya dan hard disk-nya adalah 256. Mungkin Bu Ana nggak punya bayangan. Emang seberapa murah itu? Saya ambil contoh. Kebetulan saya membeli produk Samsung. Samsung itu ya dengan RAM-nya cuma 6 dan hard disk-nya 128, saya membeli 9,5 juta. Berarti Xiaomi berapa harganya? Setengahnya, Bu. Gila kan? 9,5 ini cuma 5 juta kurang. Berarti lebih murah. Yang kedua, dia pakai rumus, Bu. Fear dan scarcity. Dan you know what apa yang dilakukan? Pada saat launching pertama, produknya blast. Kalau nggak salah berapa ya? 5.000 unit itu habis, Bu. Ludes. Dia datang lagi, Bu, produknya. Hari ini, persis. Hari ini tanggal 15 November. You know apa, Bu? Saya iseng tadi, jam 10 saya iseng. Saya masuk ke platformnya JD.ID karena dijual di JD.ID, aku laku sama di platform Mi Store. Udah habis lu. Udah habis jam 10 pagi, padahal launchingnya tadi pagi, Bu. Langsung habis produknya. Nah, itu yang dipakai konsepnya adalah fear dan scarcity. Jadi kalau lu nggak dapet, lu rugi. Kalau ditanya, apakah saya akan beli? Ya enggak aja. Cuma kayaknya, kok orang sampai segitunya gitu loh. Jadi kalau ditanya, kena nggak sih efeknya? Kena. Walaupun ditanya, perlu nggak produk? Kagak, seorang udah punya Samsung kok, buat apa? Tapi karena itu membuat orang ngerasa, gue nggak kebagian nih. Bego banget gue kalau nggak kebagian gitu loh. Karena yang saya tahu, bahkan ada beberapa pedagang yang mendapat harga itu kemudian dijualnya 6,5 juta sampai 7 juta, Bu. Jadi make sense banget gitu caranya. Jadi artinya, nah si Adi aja langsung notot, wah ini gue bisa dapet duit nih. Dapat duit tambahan. Tadi ya. Begitu jam 12 siang kalau perlu langsung beli ya. Enggak 12 pagi. Tapi emang menarik, cepet banget, Bu. Saya juga kaget, amazing. Habis, udah ludes, nggak saya dapat saya. Nah, singkat cerita, itu yang disebut namanya fear dan scarcity. Oke ya. Kita masuk yang kedua nih. Yang kedua adalah, jadi intinya pada dasarnya, semua ketika jualan kita harus berempati dulu, Bu. Intinya empati kepada problemnya customer. Jadi yang tadi saya katakan adalah fear dan scarcity, itu adalah gambaran yang membuat orang menjadi nafsu, Bu. Intinya itu. Yang kedua, Ibu, ada mau ditanya dulu kayaknya? Iya, silakan. Sebelum saya nanti. Jadi fear dan scarcity itu berarti si produk ini, Xiaomi ini dia membuat fear-nya ini, apakah dia lewat... Fear-nya karena takut nggak kebagian. Oh, oke. Berarti bukan dia fear nakut-nakutin, bukan. Emosionalnya. Yes, jadi bilang, lo nggak kebagian lo nanti nggak kebagian. Copywriting-nya oke dong ya berarti? Kayaknya copywriting-nya cukup oke. Cuman memang copywriting yang kedua dia nggak nyebutin sih bahwa produknya akan habis. Karena memang Xiaomi itu menariknya dia menyebutkan diri bahwa dia jual cuman ambil untung 5% ngakunya. Tapi memang kelihatannya kayaknya masuk akal sih, Bu. Kita pakai logika aja ya. Samsung 9,5 juta, RAM-nya 6, hard disk-nya cuma 128. Ini RAM-nya 6, hard disk-nya 256, harganya 5 juta. Yang itu harganya 9,5. Ya walaupun memang ada layar gede dan sebagainya. Tapi menurut saya kayaknya worth it banget kan kesannya.
Jadi maksudnya kalaupun orang nggak butuh, dibutuh-butuhin gitu loh Bu. Ya saya nggak tahu apakah dia luncurkan 5.000 lagi, jangan-jangan kalau udah 5.000 berarti udah 10.000 kan. Berarti pertanyaannya, produk ini akan kapan baru mulai harganya agak apa maksudnya orang nggak akan rebutan. Mungkin kalau sudah 5 kali melakukan kayak ini mungkin orang udah selesai Bu. Oh, berarti ada hitungannya 5 kali. Ya, mungkin istilahnya populasi, tergantung populasi kebutuhan. Tapi kalau saya lihat sih kalau pedagang banyak dia ngerasa ngambil untung dia hajar terus Bu. Sampai produknya memang supply-nya udah banyak. Kalau supply udah banyak baru nggak berguna. Sama aja kayak gini. Mobil dulu waktu zaman mobil Avanza sama mobil itu, jadi kalau mobilnya jarang orang mendingan beli dan itu dimanfaatkan untuk memanfaatkan fear dan scarcity. Bahkan BTS dan McDonald itu juga pakai konsep itu Bu. Fear dan scarcity. Jadi dibikin orang panik, jadi orang rebutan gitu loh. Oke. Coach gini, sehubungan dengan fear dan scarcity ini, apakah itu berlaku untuk produk-produk yang punya brand? Kan kayak tadi kalau Xiaomi udah punya brand kan, orang pasti ya oke lah beli. BTS juga udah ada brand, McDonald juga udah brand. Gimana dengan Pia Legong? Ya. Itu juga sama. Pia Legong di Bali ya? Iya. Sama fear scarcity. Nah, gimana kalau untuk corporate atau perusahaan yang mereka baru punya produk, mau launching produk, bisa nggak mereka itu produk yang baru dia launching mau dibikin untuk bisa iya, bisa enggak. Kalau mereka mau pakai seperti itu, misal contoh harga produknya sangat murah atau dia dikasih bonus, misal sambil contoh dah. Dulu waktu atau kayak Huawei deh. Huawei ketika baru mau launching satu produknya, dia memberikan bonus, yaitu bonusnya keyboard. Dan keyboardnya hanya terbatas jumlahnya berapa. Itu dimamarkan fear dan scarcity. Mobil sering banget memanfaatkan itu. Jadi ada beli mobil dapat hadiah apa gitu. Misalkan kayak kalau salah dulu kan pernah dapat Samsung Galaxy Tab gitu. Walaupun Galaxy Tab-nya yang murah banget gitu kan. Tetap aja itu pakai rumus fear dan scarcity. Jadi semakin produknya semakin banyak, semakin membuat orang tidak tertarik untuk membeli. Tidak tertarik. Jadi kan ngerasa aman, ntar aja deh. Bahkan kalau misalkan kita lihat ya, tim sales kita penjualan juga lucu. Penjualan mendadak meningkat setelah di hari H. Kenapa? Itu sama, karena mereka tuh ngerasa rugi. Cuman bedanya makanya kenapa kadang-kadang perlu ada harga early bird sama sebelumnya. Itu yang kadang-kadang menciptakan fear dan scarcity. Kayak waktu kemarin kan kita buat satu pelatihan kan juga sama ya. Kita buat angkanya sekian, kalau mau modal tangga sekian udah nggak ada. Bener kan? Setelah tangga sekian nggak ada yang beli kan? Iya, karena udah selesai. Jadi rumus fear scarcity dipakai atau jual produk apa gitu. Misalkan Subway juga Gucci gitu ya. misalnya. Gucci gampang. Unit cuma 3. Selesai, Bu. Atau produk-produk. Jadi semua produk bisa dimainkan. Tesla dulu waktu pertama kali masuk ke Indonesia, itu rebutan Bu semua orang. Gitu. Tapi memang mungkin ada produk-produk yang nggak bisa misalnya gitu ya. Itu gambarannya. Itu yang pertama ya Bu. Yang kedua nih Bu, jadi pendekatan emosi nih ketika membuat content writing atau copywriting atau ketika masuk kepada yang namanya soft selling tadi. Yang soft selling yang kita bicarakan ini kan soft selling pendekatan di media sosial. Karena kan ujung-ujungnya orang nggak tahu kita kan, mereka mau deketin kita dengan cara sosial media ya Bu. Yang kedua Bu, jadi pendekatan pertama fear dan scarcity. Pendekatan kedua adalah trust dan safety. Trust dan safety. Maksudnya apa? Trust dan safety. Trust dan safety gampang Bu. Kalau kita bicara mengenai iklan, pasti udah tahu dong AITKA. Ya. Attention, bikin headline, interest, bikin ada keinginan, gitu kan ya, ada minat ya. Attention, interest, desire, jadi pengen hasrat, gairah untuk membeli, ya kan? Conviction berarti membuat sebuah yakin. Action berarti artinya nomor telepon saya, beli. Nah, yang menariknya Bu, ternyata di bagian conviction atau yang membuat sebuah orang menjadi itu adalah tugas kita bagaimana memastikan bahwa emosi trust dan safety itu penting. Contoh, kalau misalkan seseorang mau beli kue, ya mau berjualan kue deh Bu, pertanyaannya trust safety-nya di mana? Kalau nggak kenal. Dia harus coba kuenya. Kalau enak. Kalau teman baru beli, betul kan? Trust dan safety-nya mungkin kasih produk sampel. Tester. Itu adalah trust dan safety. Pertanyaan menarik. Bagaimana kalau misalkan kita jualan mobil? Trust safety-nya gimana? Nggak mungkin dikasih uji coba ya? Nah, mungkin. Oh gitu, test drive. Test drive, ya. Itu trust dan safety. Atau dia bisa buat
garansi 3 tahun atau garansi service 5 tahun. Itu artinya membangun trust dan safety, Bu. Jadi ketika 8K di bagian C-nya adalah dia tulis garansi, service, dan spare part 5 tahun. Terutama mobil-mobil baru gitu ya, Coach, Itu khususnya mobil-mobil baru. Itulah build conviction-nya, build trust-nya. Nah, bagaimana dengan pelatihan? Sama. Conviction-nya misalkan, karena banyak orang kalau udah belajar, mereka ragunya apa?